Ada sebuah permainan yang tak pernah kita daftarkan diri untuk ikut di dalamnya. Tapi kita dipaksa menjadi bagian dari panggungnya. Mereka memegang naskahnya, mereka menentukan perannya, dan mereka tertawa di balik layar. Sementara kita hanya menjadi penonton, kadang pion, kadang korban. Namun setiap permainan, sekuat apapun skenarionya, pasti akan sampai pada titik di mana sandiwara tak lagi bisa diselamatkan. Dan inilah kisah tentang mereka. Mereka yang merasa tak tergantikan. Mereka yang terlalu lama memainkan peran ilahi di dunia fana. Hingga lupa bahwa di ujung segala tipu daya, mereka hanya sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Dengarkan baik-baik, karena cerita ini bukan hanya tentang mereka, tapi tentang kita dan tentang bagaimana kebenaran, tak peduli seberapa lama ia dibungkam, selalu tahu jalan pulang. Bab 1. Awal sebuah rencana yang licik. Mereka tak pernah datang sebagai ancaman, tidak dengan baju besi, tidak dengan tombak atau panji, dan bahkan tidak dengan suara yang lantang. Mereka datang dengan senyuman yang ditata, pidato yang memukau, dan bahasa yang dibungkus sopan santun. Di hadapan publik mereka tampak seperti pemimpin yang penuh visi, namun di balik layar mereka hanyalah pemain dalam sandiwara kekuasaan yang hanya tahu satu bahasa, kendali. Rencana mereka tidak ditulis dalam terang, tetapi dibisikkan dalam ruangan yang sunyi, tempat kesepakatan dibuat bukan untuk kebaikan bersama, melainkan untuk menjaga lingkaran mereka tetap kecil dan tak tersentuh. Di titik itu, permainan dimulai dan mereka tahu, permainan ini bukan tentang membangun, tapi tentang bagaimana menjaga kendali sambil menyembunyikan niat sejati. Mereka menciptakan sistem yang tampak adil namun penuh jebakan, sebuah taman yang tampak indah dari jauh, tapi penuh duri ketika didekati. Undang-undang dirancang untuk membatasi, bukan melindungi. Peluang diberikan bukan kepada yang pantas, tapi kepada yang patuh. Mereka menyusun aturan seperti dewa menciptakan hukum alam. Tak terlihat, tapi memengaruhi segalanya. Mereka menaburkan janji palsu seperti umpan di mata kail, mengetahui bahwa harapan adalah cara paling elegan untuk mengendalikan yang putus asa. Dan di balik setiap program bantuan, di balik setiap slogan persatuan, tersembunyi strategi yang lebih kelam, memecah yang kuat, melemahkan yang sadar, dan menjauhkan yang bijak dari suara-suara utama. Orang-orang biasa yang sehari-hari berjuang di antara kebutuhan dan realitas menjadi sasaran empuk. Mereka dijejali hiburan, diskon, dan kata-kata manis agar lupa bahwa mereka sedang dijadikan pion. Mereka diberi cukup untuk bertahan, tapi tidak cukup untuk bangkit. Begitulah cara penguasa bermain, bukan dengan kekerasan terang-terangan, melainkan dengan membiarkanmu percaya bahwa penderitaanmu adalah takdir, bukan hasil keputusan. Dalam diam, rakyat dikondisikan untuk merasa kecil, tidak berdaya, dan tergantung. Namun yang mereka lupa adalah bahwa manusia yang ditindas terlalu lama akan mempelajari satu hal penting. Bagaimana bertahan dalam senyap dan menyusun perlawanan dalam bisu. Di sisi lain, mereka yang berada di pusat permainan mulai menikmati peran mereka. Kekuasaan membuat mereka lupa batas. Mereka merasa tak tersentuh seperti raja dalam cerita lama yang dikelilingi pujian palsu dan laporan palsu, hingga lupa bahwa di luar istana, kenyataan tak bisa disunting. Dan ketika kenyataan mulai memberi isyarat, ketika angka tak bisa disembunyikan, ketika suara-suara kecil mulai bergema, mereka memilih membungkam daripada mendengar, memilih menghapus daripada menjelaskan. Karena bagi mereka, kebenaran adalah ancaman terbesar, sebab ia satu-satunya hal yang tak bisa dikendalikan sepenuhnya. Mereka mengira telah mengunci semua celah, menyingkirkan semua musuh, dan menguasai papan permainan ini sepenuhnya. Tapi yang mereka lupa adalah bahwa permainan ini tak pernah hanya dimainkan oleh satu pihak. Di balik layar yang mereka atur, ada kesadaran yang tumbuh, ada bara yang menyala di antara rakyat yang diam. Dan sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas tipu daya tidak akan tumbang karena serangan besar, melainkan runtuh karena retakan kecil yang dibiarkan terlalu lama. Permainan baru saja dimulai, tapi benih kehancurannya telah ditanam oleh tangan mereka sendiri. Bab 2. Ilusi yang menyilaukan.
Dalam permainan mereka, kebenaran adalah bahan mentah yang dipoles sedemikian rupa hingga tak lagi dikenali. Mereka menyulap kenyataan menjadi teater raksasa yang menghibur namun menyesatkan. Ilusi menjadi mata uang kekuasaan dan mereka menggunakannya tanpa henti. Mereka tahu jika tak bisa membuat dunia lebih baik, cukup buat dunia terlihat seolah-olah lebih baik. Kamera disiapkan, sudut pandang dipilih, cerita dikurasi. Hasilnya, sebuah realitas palsu yang tampak manis, tapi kosong di dalam. Seperti lukisan yang indah namun dilukis di atas kaca rapuh, cukup sekali gores, semuanya pecah. Setiap peristiwa disaring, setiap narasi disusun. Bahkan penderitaan dipentaskan agar tampak mengharukan, tapi tak menyentuh solusi. Mereka membuat masyarakat sibuk dengan hal-hal kecil, agar tak sempat mempertanyakan hal-hal besar. Yang penting bukan bagaimana keadaan sebenarnya, tetapi bagaimana keadaan itu terlihat. Ini bukan lagi pemerintahan, ini panggung sandiwara. Dengan kata-kata manis dan visual yang disusun apik, mereka menghipnotis publik untuk percaya bahwa semuanya terkendali, bahwa segala kegagalan hanyalah ujian dan segala protes hanyalah kesalahpahaman. Namun ilusi memiliki umur. Ia bukan kebenaran yang bisa berdiri sendiri. Ia haus akan pemeliharaan konstan. Semakin lama dipertahankan, semakin besar biaya yang harus dibayar. Mereka harus terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Mereka harus menutup mulut yang bersuara, memutarbalikan fakta yang mencuat. Seperti seorang pemain sandiwara yang lupa naskah, mereka mulai tergagap ketika realitas mulai menampakkan wajah aslinya. Dan publik yang dulu terpesona, kini mulai bertanya, mengapa kenyataan mereka tak seindah yang ditampilkan? Saat masyarakat perlahan membuka mata, kebingungan berubah menjadi kekecewaan. Kekecewaan tumbuh menjadi kemarahan. Orang-orang mulai merasa dibohongi, ditipu, dan diperlakukan bukan sebagai warga negara, tapi sebagai penonton yang hanya dibutuhkan untuk memberi tepuk tangan. Kebenaran yang selama ini ditekan mulai mencari jalannya. Dan seperti air yang menetes tanpa henti di atas batu, ia mulai membentuk lubang-lubang kecil di permukaan sistem yang tampak kokoh. Mereka telah menggantungkan segalanya pada ilusi, reputasi, dukungan, bahkan legitimasi. Tapi kini, ilusi itu mulai luntur. Dan yang tersisa bukanlah prestasi, bukan pula kebijaksanaan, melainkan wajah asli dari permainan yang selama ini mereka sembunyikan. Sebab sebesar apapun panggung yang mereka bangun, ketika tirai jatuh, yang akan terlihat adalah apa yang mereka coba sembunyikan sejak awal, kehampaan. Bab 3. Jerat yang mereka pasang sendiri. Apa yang mereka rancang untuk mengendalikan orang lain, perlahan berubah menjadi jerat yang mengunci kaki mereka sendiri. Undang-undang yang mereka atur untuk membungkam kritik, kini mencekik kebebasan mereka sendiri untuk merespons realitas. Kebijakan yang mereka buat untuk mempertahankan kekuasaan, justru membatasi ruang gerak mereka di tengah badai yang tak mereka prediksi. Mereka seperti laba-laba yang menenun jaring untuk memerangkap mangsa, namun lupa bahwa jaring yang terlalu rumit justru bisa menjadi penjara bagi pembuatnya. Ketika permainan menjadi terlalu rumit, bahkan pemain pun mulai kehilangan arah. Setiap tindakan mereka diatur oleh rasa takut. Takut kehilangan kuasa, takut terbongkar, takut dihukum oleh hukum yang mereka ciptakan sendiri. Ironisnya, semakin mereka mencoba melindungi diri, semakin mereka mempersulit langkah sendiri. Sistem yang dulu mereka banggakan, yang katanya tertib dan disiplin, kini menjerat leher mereka sendiri dengan tali yang mereka tarik terlalu kencang. Mereka tak bisa lagi bergerak bebas, semua tindakan harus dipoles, semua keputusan harus dihitung, bukan dengan keadilan, tapi dengan pertimbangan. Apakah ini akan mempertahankan kekuasaan atau membuka celah kehancuran? Dalam kebingungan itu, mereka mulai kehilangan kepercayaan pada lingkaran mereka sendiri. Karena ketika semua orang diajarkan untuk curiga, maka tidak akan ada yang bisa dipercaya. Mereka membangun budaya diam, lalu terkejut ketika tak ada yang mau bicara jujur. Mereka melatih orang untuk tunduk, lalu kecewa ketika tak ada yang berani mengambil inisiatif saat krisis datang. Mereka menabur benih ketakutan, dan kini mereka menuai panik. Setiap gerakan terlihat palsu.
Setiap pidato terdengar kosong. Bahkan mereka yang dulu memuja, kini mulai bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Sementara itu, publik mulai menyadari satu hal, bahwa para pemimpin mereka bukan lagi aktor utama, melainkan tahanan dalam sistem yang mereka buat sendiri. Keputusan-keputusan besar tampak seperti reaksi panik, bukan strategi. Bukannya membimbing, mereka malah tertatih-tatih di tengah derasnya desakan. Bukannya menjadi teladan, mereka justru menjadi peringatan bahwa terlalu banyak tipu daya akan menimbulkan kebingungan, bahkan bagi si penipu itu sendiri. Mereka menyangka bisa terus bersembunyi di balik sistem, tapi sistem itu bukan lagi perisai, ia berubah menjadi cermin. Dan cermin itu perlahan menunjukkan kepada mereka wajah asli dari semua kebijakan, tipu muslihat, dan keserakahan yang telah mereka pelihara selama ini. Ketika jerat itu akhirnya menutup rapat, mereka pun terdiam, menyadari bahwa satu-satunya musuh terbesar yang benar-benar menghancurkan mereka bukan datang dari luar, tapi berasal dari mereka sendiri. Bab 4. Ketika rakyat mulai melihat, kebohongan betapapun rapi disusun tak akan pernah bisa menutupi kenyataan yang lambat, tapi pasti menunjukkan dirinya. Ada masa di mana rakyat percaya karena mereka ingin percaya, bukan karena bodoh, tapi karena harapan membuat mereka bertahan. Namun ketika janji demi janji berubah menjadi beban, dan ketika suara yang dijanjikan tempat justru dibungkam dalam sunyi, maka perlahan kesadaran pun muncul, tak dengan teriakan, tapi dengan tatapan curiga, dengan tanya yang semakin banyak, dan dengan diam yang mulai mengeras menjadi keberanian. Dan ketika satu orang mulai bertanya, yang lain pun mulai ikut melihat ke arah yang sama. Bangkitnya kesadaran bukan seperti letusan, melainkan seperti fajar yang datang perlahan. Tak membutakan, tapi cukup terang untuk memperlihatkan betapa selama ini mata kita ditutup paksa. Orang-orang mulai berbicara di meja makan, di ruang kerja, di antara kerumunan yang dulu diam. Mereka tak lagi menerima begitu saja berita yang disuapkan. Mereka mulai menggali sendiri, membandingkan dan merangkai serpihan kebenaran dari celah-celah kecil yang tak berhasil ditutup. Apa yang dulu dianggap teori konspirasi kini terasa masuk akal. Apa yang dulu dianggap mustahil kini tampak nyata. Kesadaran itu menyebar bukan karena diajarkan, tapi karena dirasakan. Dan seperti api kecil yang tertiup angin, keberanian itu menyala. Rakyat mulai menyadari bahwa ketakutan mereka selama ini adalah hasil dari desain, bukan kenyataan. Mereka tidak lemah, mereka hanya dipisahkan. Mereka tidak bodoh, mereka hanya dibingungkan. Dan ketika mereka mulai menyadari bahwa kekuatan terbesar tidak datang dari atas, tapi dari bawah yang bersatu, maka permainan yang dibangun dengan dasar ketakutan mulai goyah. Mereka yang di atas mulai merasakan pergeseran, bukan hanya dalam angka, tapi dalam atmosfer. Sesuatu telah berubah, dan perubahan itu tidak datang dari kebijakan, tapi dari hati yang mulai berani berkata, "Cukup." Di tengah itu semua, bukan suara keras yang paling berbahaya bagi mereka, tetapi suara tenang yang berkata dengan pasti. Suara ibu yang mengajarkan anaknya berpikir kritis, suara pemuda yang menolak disuap mimpi palsu. Suara guru yang mulai berkata, jujur meski digaji kecil. Mereka bukan demonstran di jalanan, tapi suara yang tumbuh di ruang-ruang sunyi, di balik layar, di tengah keluarga. Suara yang membentuk pemahaman, dan pemahaman yang melahirkan tindakan. Inilah kekuatan baru yang tak bisa mereka kendalikan. Karena ketika kebenaran tumbuh dari dalam, tak ada sistem luar yang bisa mencabutnya. Dan saat itu tiba, permainan tak lagi menyenangkan. Cengkraman mereka bukan hanya melemah, tapi mulai ditinggalkan. Mereka sadar, rakyat yang dulu mereka perlakukan seperti pion kini telah bangkit sebagai pemain sejati. Dan tak ada permainan yang bisa dimenangkan oleh pihak yang paling dulu lupa bahwa rakyat bukan hanya alat, tapi cermin. Dan kini cermin itu tak hanya memantulkan wajah mereka, tapi juga memperlihatkan retakan demi retakan dari kekuasaan yang rapuh. Bab 5. Retakan dalam tembok kekuasaan. Mereka pernah merasa tembok itu tak akan pernah retak. Dibangun dari aturan, dijaga oleh loyalitas, dan diperkuat oleh rasa takut.
Namun seperti bangunan tua yang terlalu lama dibiarkan berdiri tanpa pemeliharaan, fondasi kekuasaan mereka mulai mengeluarkan bunyi halus. Seperti kayu tua yang mulai rapuh, seperti baja yang mulai berkarat dari dalam. Retakan pertama tidak datang dari luar. Ia muncul dari bisik-bisik di ruang rapat, dari pandangan saling curiga di antara mereka yang dulunya saling membela mati-matian. Dalam permainan ini, loyalitas bukan tentang kepercayaan, tapi tentang kepentingan. Dan ketika kepentingan tak lagi sejalan, maka tembok itu mulai pecah. Orang-orang di lingkaran dalam mulai menghitung ulang segalanya. Mereka sadar kapal yang mereka naiki perlahan bocor. Beberapa mulai menyelamatkan diri dengan cara paling sunyi, menjauh, bungkam, atau secara diam-diam membuka pintu kerja sama ke pihak lawan. Yang dulu loyal, kini netral. Yang dulu berani membela, kini memilih absen. Tak perlu pengkhianatan besar untuk menghancurkan kekuasaan. Cukup dengan tak ada lagi yang mau berdiri di depan ketika badai datang. Mereka yang dulu bersorak di podium, kini menghindar dari kamera. Mereka tahu permainan ini akan segera berakhir, dan tak ada yang ingin ikut jatuh bersama yang tumbang. Sementara itu, sistem yang mereka bangun mulai goyah karena terlalu banyak keputusan yang diambil berdasarkan rasa takut, bukan kebijaksanaan. Keputusan-keputusan itu tak lagi punya arah, hanya sekadar bertahan. Revisi demi revisi dibuat bukan untuk memperbaiki, melainkan untuk menutup lubang yang muncul di sana-sini. Tapi menutup lubang bukan berarti memperkuat fondasi. Bahkan lubang-lubang itu kini terlihat terlalu banyak untuk ditambal. Seperti tubuh yang menolak obatnya sendiri, sistem mereka mulai melawan logika internalnya sendiri. Kecemasan muncul di mana-mana, karena bahkan para pelindung sistem tak lagi percaya pada sistem itu sendiri. Kepanikan perlahan menjelma menjadi pertikaian. Fraksi mulai terbentuk. Saluran komunikasi yang dulu solid kini penuh pesan tersembunyi, sindiran, bahkan ancaman yang dibungkus diplomasi. Mereka mulai saling menyalahkan, saling menjatuhkan, dan saling membuka borok yang selama ini ditutupi. Apa yang dulu dibanggakan sebagai kesatuan pemimpin, kini berubah menjadi panggung persaingan kepentingan yang tak lagi bisa disembunyikan. Dalam setiap percakapan, terselip satu pertanyaan yang tak pernah terucap, namun terasa menggantung di udara. Siapa yang akan disalahkan saat semuanya runtuh nanti? Dan seperti itulah biasanya kekuasaan jatuh, bukan karena serangan dari luar, tapi karena tak lagi ada yang percaya dari dalam. Karena ketika para penjaga pintu mulai meninggalkan pos mereka, ketika para penulis pidato mulai berhenti menulis dengan yakin, dan ketika yang tersisa hanyalah orang-orang yang takut akan hari esok, maka sebenarnya kekuasaan itu sudah mati. Yang tertinggal hanya formalitas, yang hidup hanya bayangan. Tembok yang dulu tampak kokoh, kini hanya rangka yang berdiri menunggu waktunya runtuh oleh tangan-tangan yang dulu ikut membangunnya. Bab 6. Hantu yang mereka ciptakan sendiri. Setiap keputusan yang mereka buat, setiap kesalahan yang mereka bungkam, setiap luka yang mereka abaikan, tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu. Mereka menyangka bisa menimbun semuanya di bawah karpet kekuasaan, mengunci rapat lemari masa lalu, dan melemparkan kunci ke dasar laut ketidakpedulian. Tapi masa lalu, jika tidak diakui, akan kembali. Bukan sebagai ingatan, tapi sebagai hantu. Dan kini, satu persatu, bayangan itu kembali mengetuk. Tak dengan dentuman, tapi dengan bisikan. Bisikan yang hanya bisa didengar saat malam mulai tenang, dan suara tepuk tangan tak lagi terdengar. Mereka yang dulu begitu yakin atas tindakan mereka, kini mulai dirundung oleh kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Hati mereka tak lagi tenang. Setiap ucapan mereka terpantul balik sebagai cermin. Di depan publik mereka masih tersenyum, tapi dalam kesunyian, mereka mendengar kembali tangisan yang dulu mereka diamkan, jeritan yang mereka anggap angin lalu. Bayangan-bayangan itu menyelinap melalui layar monitor, melalui tajuk berita yang tak bisa mereka kendalikan, bahkan dari sorot mata rakyat yang kini tak bisa lagi dibohongi. Semua kesalahan yang mereka kira selesai, ternyata hanya menunggu waktu untuk menagih. Beberapa dari mereka mulai bermimpi buruk. Bukan mimpi tentang kerusuhan, bukan tentang kekalahan, tapi tentang wajah-wajah yang dulu mereka abaikan. Wajah korban,
wajah orang biasa, wajah rakyat kecil yang mereka jadikan statistik dalam laporan. Hantu yang mereka ciptakan bukan berasal dari kekuatan luar, tetapi dari dalam diri mereka sendiri. Dari hati nurani yang selama ini mereka bungkam dengan logika kekuasaan. Dan ketika hati mulai berbicara, tidak ada gedung tinggi, pangkat besar, atau jabatan panjang yang bisa menutup telinga dari rasa bersalah yang telah terlalu lama ditahan. Ironisnya, mereka tak lagi tahu cara memaafkan diri sendiri, karena mereka bahkan tak pernah berani mengakui kesalahan. Mereka terperangkap dalam citra sempurna yang mereka bangun sendiri. Mereka tak diizinkan untuk lemah, tak diperbolehkan untuk jujur, bahkan tak sempat untuk menyesal. Karena sekali celah itu dibuka, segalanya akan runtuh. Maka mereka tetap tersenyum, tetap bicara, tetap berpura-pura kuat. Tapi di dalam, mereka dihantui oleh suara yang tak bisa mereka hentikan. Suara yang berkata, semua ini akan datang kembali. Semua ini belum selesai. Dan ketika hantu itu akhirnya berdiri di hadapan mereka, bukan dengan teriakan, tapi dengan diam yang mengguncang, mereka menyadari sesuatu yang paling menyakitkan, bahwa mereka telah menciptakan mimpi buruk mereka sendiri. Bahwa permainan ini dari awal bukan hanya tentang menipu rakyat, tapi juga tentang menipu diri sendiri. Dan kini tak ada jalan mundur, karena mereka bukan hanya sedang dikejar oleh kebenaran. Mereka sedang diburu oleh bagian dari diri mereka yang selama ini mereka buang. Dan hantu yang paling mengerikan adalah wajah mereka sendiri di cermin tanpa topeng. Bab 7. Ketika topeng akhirnya jatuh. Tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Seberapapun kuat mereka menggenggam narasi, seberapapun keras mereka menekan kenyataan, waktu akan selalu membuka apa yang ditutup. Dan hari itu akhirnya datang. Hari di mana sorot lampu panggung tak lagi menyinari kebesaran mereka, tetapi memantulkan keringat, kegugupan, dan ketakutan yang dulu tersembunyi di balik ketenangan buatan. Satu persatu topeng itu mulai retak. Bukan karena disobek oleh tangan orang lain, melainkan karena tak mampu lagi menahan tekanan dari dalam. Mereka yang dulu tampak paling percaya diri, kini mulai terbata-bata. Mereka yang dulu lantang bicara, kini hanya sanggup berbisik. Publik menatap, tidak lagi dengan kekaguman, tapi dengan kesadaran yang pahit. Mereka kini melihat bukan lagi tokoh besar, melainkan manusia biasa yang dibutakan oleh kekuasaan. Kata-kata mereka kehilangan makna. Gestur mereka kehilangan keanggunan. Tak ada lagi aura. Yang tersisa hanya keletihan. Seperti aktor yang lupa naskah di tengah pertunjukan, mereka berdiri di panggung kekuasaan, tapi tanpa cerita yang bisa dipercaya lagi. Saat kamera menangkap wajah mereka, tak ada lagi pemimpin di sana. Hanya seseorang yang terlalu lama hidup dalam kebohongan dan kini tak tahu bagaimana menjadi dirinya sendiri. Dan dalam sekejap, semua yang dulu tampak kokoh berubah rapuh. Kepercayaan runtuh, hormat menguap, bahkan dukungan dari orang-orang terdekat pun perlahan menghilang. Mereka mulai sadar, yang mereka pertahankan selama ini bukan kepemimpinan, tapi persepsi. Mereka bukan disegani, hanya ditakuti. Bukan dicintai, hanya dimanfaatkan. Dan ketika persepsi itu hancur, tak ada yang tersisa untuk menopang mereka. Mereka berdiri sendirian, dikelilingi oleh sistem yang mulai menolak mereka, oleh rakyat yang tak lagi percaya, dan oleh bayangan mereka sendiri yang terus menagih jawaban yang tak mampu mereka berikan. Topeng bukan hanya penutup wajah, ia adalah kebohongan yang dipakai terlalu lama hingga dipercaya sebagai identitas. Dan saat topeng itu jatuh, rasa malu datang bukan karena orang lain tahu siapa mereka sebenarnya, tapi karena mereka sendiri tak tahu lagi siapa mereka tanpa topeng itu. Mereka menjadi asing terhadap diri sendiri, takut melihat ke cermin, takut akan diam, karena dalam diam itu terdengar jeritan masa lalu, jeritan yang selama ini mereka tutup dengan gelak tawa, pidato panjang, dan sorak-sorai palsu yang kini sudah tak ada lagi. Dan akhirnya, mereka berdiri di ujung panggung yang dulu mereka kuasai. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada penghormatan, hanya senyap, sunyi yang menelanjangi segalanya. Dan dalam sunyi itulah mereka akhirnya menyadari, permainan sudah selesai, bukan karena dikalahkan oleh lawan, tapi karena mereka sendiri tak sanggup lagi memainkannya. Saat topeng jatuh, kebenaran bukan lagi pilihan.
Ia menjadi satu-satunya wajah yang tersisa. Bab 8, hari di mana semua diam bicara. Ada hari di mana rakyat tak lagi perlu berteriak, tak lagi menulis spanduk, tak lagi turun ke jalan, tak lagi memohon agar suaranya didengar. Karena ketika segala bentuk teriakan telah lama diabaikan, yang tertinggal hanyalah diam. Tapi diam itu bukan tanda tunduk, ia adalah keputusan. Sebuah perlawanan yang sunyi, namun jauh lebih menggetarkan daripada kerumunan yang gaduh. Mereka yang selama ini duduk di atas mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah mereka persiapkan. Kekuasaan mereka kini dihadapkan pada rakyat yang tidak takut dan tidak marah. Rakyat yang diam, dan justru dari diam itulah gemuruh baru lahir, lebih jujur, lebih dalam, dan jauh lebih berbahaya bagi kebohongan yang selama ini dipertahankan. Di sekolah-sekolah guru mulai mengajarkan hal yang berbeda, bukan sekadar pelajaran hafalan, tapi keberanian untuk bertanya. Di rumah-rumah, orang tua mulai bicara kepada anaknya bukan lagi dengan ketakutan, tapi dengan kisah-kisah nyata tentang bagaimana kebenaran bisa dihancurkan jika kita diam demi kenyamanan. Di ruang kerja, bisik-bisik tentang ketidakadilan berubah menjadi diskusi. Di warung kopi, obrolan ringan kini berubah arah, menyentuh hal-hal yang dulu dianggap terlalu sensitif, terlalu berbahaya. Namun kini yang dulu tabu justru menjadi kebutuhan, kebenaran, kejujuran, integritas. Diam telah menjadi bahasa baru, bahasa yang berbicara melalui pilihan, melalui penolakan halus, melalui sikap yang tak bisa dibeli. Mereka yang memegang kekuasaan kini mulai bingung, karena yang mereka kuasai dulu adalah teriakan, emosi, kerumunan. Mereka tahu cara mengendalikan amarah, tapi mereka tak punya strategi untuk menghadapi rakyat yang sadar tapi memilih diam. Tak ada laporan yang bisa ditulis dari keheningan. Tak ada data yang bisa dicatat dari hati yang sudah menutup pintu kepercayaan. Dan itulah yang membuat mereka gentar. Bukan karena ancaman, tapi karena tak tahu harus berbicara kepada siapa. Karena rakyat tak lagi mendengarkan, tak lagi menanti, dan paling menakutkan, tak lagi peduli. Saat diam menyebar, kekuasaan mulai terasa seperti gedung kosong. Masih berdiri tapi gemas suara di dalamnya hanya berputar-putar, tak menemukan siapapun untuk diyakinkan. Mereka yang dulu terbiasa dengan perhatian, kini mulai merindukan pengakuan. Tapi tak ada lagi yang menatap ke atas. Mata rakyat kini melihat ke depan, membangun ruang-ruang sendiri, komunitas-komunitas kecil yang tak bergantung pada izin pusat. Media alternatif yang berbicara tanpa sensor. Ekonomi rakyat yang berjalan meski tak disokong oleh istana. Mereka mulai mandiri, dan dari kemandirian itu, kekuasaan lama kehilangan satu hal yang paling penting, kendali. Dan pada titik itulah permainan benar-benar berakhir. Ketika suara tidak lagi diperlukan untuk menyatakan penolakan. Ketika rakyat tak perlu marah untuk menunjukkan bahwa mereka tak setuju. Ketika diam telah menjadi cara paling lantang untuk berkata, kami tahu, kami tidak akan bermain lagi. Maka tak ada sistem yang bisa bertahan. Karena sesungguhnya kekuasaan tidak pernah berasal dari atas. Ia hanya hidup selama rakyat memberinya tempat. Dan kini tempat itu telah dikosongkan dengan tenang namun pasti. Bab 9, runtuh tanpa didorong. Tak semua yang tumbang harus diguncang. Beberapa bangunan megah justru runtuh bukan karena dihantam badai, tapi karena perlahan dilupakan. Tidak ada letupan, tidak ada dentuman besar, hanya kesunyian panjang dan debu yang turun dari langit-langit kekuasaan. Mereka yang dulu duduk di kursi tinggi akhirnya menyadari bahwa akhir dari permainan bukan datang dengan perang, tapi dengan penarikan kepercayaan. Seperti panggung teater yang lampunya padam satu persatu, sistem yang mereka bangun perlahan menjadi gelap. Bukan karena disabotase, tapi karena tidak ada lagi yang mau menyalakan saklarnya. Para birokrat yang dulu berlari demi mengeksekusi perintah, kini bergerak lambat. Beberapa memilih diam, beberapa memilih pensiun dini. Tak ada lagi semangat untuk mempertahankan sesuatu yang bahkan mereka sendiri tak lagi yakini. Para penjaga aturan mulai melonggarkan genggaman. Para penegak mulai melihat ke arah lain. Para juru bicara kini hanya mengulang kata-kata kosong yang bahkan tak lagi mereka percayai. Semua masih berdiri,
Tapi dalam kekosongan yang membeku, mereka tak digulingkan, tapi ditinggalkan. Dan tak ada kekuasaan yang bisa bertahan dalam kesepian. Di ruang-ruang sidang, keputusan diambil dengan cepat tapi tanpa semangat. Di meja-meja rapat, strategi dibahas, tapi tak lagi diyakini. Semua tahu, mereka sedang menjalankan sisa dari sesuatu yang sudah mati. Mereka hidup dalam kerangka yang kosong. Mereka bicara dalam skenario yang tak lagi punya penonton. Sistem itu tetap berfungsi secara administratif, tapi tidak lagi memiliki jiwa. Dan tanpa jiwa, ia hanyalah kerangka tua, menunggu waktu untuk akhirnya roboh karena usia. Bahkan gedung tertinggi pun akan jatuh jika fondasinya dibiarkan lapuk. Sementara itu, masyarakat terus berjalan. Mereka tidak menunggu. Mereka membentuk ekosistem mereka sendiri, membangun kekuatan di luar sistem, menciptakan perubahan kecil namun nyata. Perlahan kekuasaan bergeser, bukan dengan revolusi berdarah, tapi dengan keteguhan diam. Rakyat tidak lagi mengandalkan, tidak lagi berharap, bahkan tidak lagi bertanya. Karena mereka telah menciptakan jawabannya sendiri. Dan jawaban itu tidak membutuhkan mereka yang pernah berkuasa. Kekuasaan yang tak dihiraukan akan mati dengan sendirinya. Dan ketika hari itu datang, hari di mana tak ada lagi yang peduli pada mereka, pada pidato mereka, pada simbol mereka, itulah saat sebenarnya mereka kalah. Mereka yang dulu takut digulingkan, ternyata tak pernah siap untuk dilupakan. Mereka kalah bukan karena serangan, mereka kalah karena kehadiran mereka tak lagi penting. Dan itu adalah kehancuran yang paling sunyi, namun paling dalam. Sebuah akhir yang tidak dramatis, tapi tak bisa dibantah. Bab 10. Akhir yang tidak mereka pahami. Mereka yang memulai permainan ini tak pernah membayangkan akhirnya akan seperti ini. Di awal semuanya terasa terkendali. Rencana demi rencana dijalankan dengan kalkulasi yang dingin. Mereka percaya diri. Mereka merasa paham dunia. Mereka berpikir sejarah bisa dibentuk dengan tangan mereka sendiri, bahwa rakyat hanya pion, bahwa kebenaran bisa dinegosiasikan, bahwa kekuasaan akan kekal selama cukup lihai bermain. Tapi ternyata mereka tidak pernah benar-benar mengerti dunia yang mereka bangun. Mereka mengira sedang menulis cerita kemenangan, padahal sedang menggali lubang kubur mereka sendiri, selapis demi selapis. Kini ketika semua telah hening, mereka masih mencoba memahami apa yang terjadi. Mereka memelototi laporan, statistik, hasil survei, mencari celah, alasan, kambing hitam, tapi tak ada yang bisa menjelaskan kenapa segalanya berubah begitu cepat. Padahal perubahan itu sudah lama terjadi, bukan di data, bukan di layar, tapi di hati orang-orang yang lelah dibohongi. Mereka lupa bahwa kekuasaan bukan soal strategi, tapi soal kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu hilang, semua pencitraan hanyalah kabut tipis di atas jurang yang menganga. Dan mereka jatuh, bukan karena didorong, tapi karena terus maju ke arah yang salah. Mereka duduk di ruang-ruang mewah, masih mencoba memberi perintah. Tapi perintah mereka tak lagi mengalir seperti dulu. Dunia telah berganti, cara lama tak lagi berlaku. Rakyat yang dulu diam, kini berpikir. Yang dulu tunduk, kini memilih. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka, mereka tidak tahu bagaimana beradaptasi. Karena seluruh hidup mereka dibangun dari ilusi bahwa mereka selalu akan berada di atas. Bahwa arah akan selalu datang dari mereka. Maka ketika dunia berhenti menoleh ke arah mereka, mereka kehilangan arah. Bukan hanya arah politik, tapi arah eksistensi. Tragisnya, akhir ini bukan sebuah ledakan yang spektakuler. Tidak ada drama besar, tidak ada klimaks yang sinematik. Hanya rutinitas yang terus berjalan. Tanpa mereka, hanya sistem-sistem baru yang lahir tanpa membutuhkan nama-nama lama. Dan mereka yang dulu berdiri paling tinggi, kini duduk dalam kebingungan. Mereka menyaksikan dunia berjalan ke depan, dan untuk pertama kalinya, mereka tidak tahu bagaimana caranya ikut serta. Karena dunia yang sekarang tidak lagi dibangun atas rasa takut, tapi atas kesadaran. Maka inilah akhir yang sebenarnya. Bukan kekalahan, bukan penangkapan, bukan pengakuan, tapi dilupakan. Tidak dipedulikan, dibiarkan tenggelam dalam sejarah yang enggan menyebut nama mereka. Mereka memulai permainan dengan keyakinan bahwa mereka akan jadi legenda.
Tapi nyatanya mereka hanya menjadi peringatan. Dan peringatan tidak diingat karena kejayaannya. Ia diingat agar kesalahannya tidak diulang. Dan itulah takdir mereka. Takdir dari mereka yang akhirnya menghancurkan diri mereka sendiri. Akhir dari kisah ini bukan tentang kehancuran yang memuaskan, bukan tentang balas dendam yang dramatis, tapi tentang kesunyian yang tumbuh saat segalanya kehilangan makna. Mereka mungkin pernah mengendalikan segalanya, kata-kata, gambar, arah sejarah. Tapi satu hal tak pernah bisa mereka kuasai, hati manusia dan kesadaran yang perlahan bangkit. Dan kini, setelah semua panggung runtuh, setelah semua topeng jatuh, mereka berdiri di tengah puing-puing, bukan sebagai tokoh besar, tapi sebagai pelajaran. Sebab kekuasaan yang dibangun di atas ilusi tak akan pernah punya masa depan. Dan kita belajar bahwa diam bisa lebih keras dari teriakan, bahwa membangun itu lebih mulia dari menggulingkan, dan bahwa ketika kebenaran datang tanpa dendam, dunia punya kesempatan untuk benar-benar berubah. Maka biarlah mereka lenyap dalam diam, karena sejarah yang jujur tak butuh perayaan, ia hanya butuh diingat. Dengan tenang, dengan sadar, dan dengan hati yang tak lagi bisa ditipu.